Kemarin lalu, Pak Habib Hanif Alatas itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib tes DNA. Kok saya jadi bingung kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Seperti video yang baru saja kita simak bersama, yakni kebingungan guru gembul yang merasa aneh dengan pernyataan Pak Habib Hanif Alatas beberapa waktu yang lalu. Pak Habib Hanif Alatas mengatakan, bahwa haram hukumnya untuk para habaib tes DNA. Dan yang lebih membingungkan dan aneh menurut guru gembul, yakni Pak Habib Hanif Alatas mengatakan, haram pula untuk orang-orang yang meragukan Habib di Indonesia, dan lucunya juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para habaib. Jadi, pemerintah Indonesia wajib membuat undang-undang untuk melarang tes DNA. Itulah yang membuat guru gembul merasa aneh dan bingung dengan pernyataan Pak Habib Hanif Alatas. Padahal di belahan negara-negara yang lain, orang boleh ngaku Habib atau mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau mereka sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak punya hak istimewa atau privilege apapun. Guru gembul pun bertanya, kenapa ya, Habib di Indonesia kok aneh-aneh? Dan inilah pernyataan yang aneh sekaligus lucu Pak Habib Hanif Alatas yang mengharamkan tes DNA, dan mengharamkan orang yang meragukan Habib di Indonesia, serta meminta pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang untuk melarang para Habib tes DNA. Perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan huruf itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Khusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada koror, biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada koror dari Majma' Fiqh Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil, kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma' wal-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat
ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi takut min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang, takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Lidah al-beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ya kawan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.